Kalau saya, misal dulu anggota PWI tidak mau ikut TKW, saya pecat. Dengan banyaknya organisasi profesi yang ada di Indonesia ini, adakah tips-tips tertentu bagi seorang jurnalis muda yang saat ini mungkin belum bergabung di Ya, organisasi profesi dan mereka ingin bergabung? Apa yang perlu mereka pertimbangkan dari seluruh organisasi profesi itu? ya, itu dari teman-teman khususnya di lingkungan saya tidak tahu di lingkungan luar ya, karena ada banyak organisasi di sini itu yang menurut saya sifatnya lokal ya, sifatnya lokal dan itu menjadi hak dia lah teman-teman itu karena memang eh, kalau untuk lingkungan PWI nomor satu adalah bagaimana untuk meningkatkan profesi itu agar lebih profesional dan kemudian timbal baliknya pasti adalah ketika dia profesional maka perusahaannya akan memberikan salary yang cukup bahkan bisa lebih. Ya. Saya cukup bertahan dari tahun 2001 berada di KKG ini kelompok Kompas Gramedia sampai 2023 ini kurang lebih 22 tahun itu karena selalu mempertahankan jati diri. Ya, jati diri sebagai jurnalis dan selalu menjaga profesinya dan saya kebetulan anggota PWI selalu saya mengikuti dan mengasah diri. Nah, seperti PWI mengadakan seminar kebudayaan, mengadakan pelatihan jurnalistik, mengadakan UKW, kemudian ada apa eh, sekolah jurnalistik Indonesia, sekolah jurnalistik budaya. Itu karena tadi dalam rangka untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan PWI. Dalam rangka meningkatkan itu memang saya harus mengasah diri sendiri. Nah, terlepas dari apakah menjadi perhatian perusahaan atau tidak, nah, saya harus mengasah diri dan betul ketika saya mencoba itu menunjukkan bahwa kita ini sudah profesional dan menunjukkan jati diri kita sebagai wartawan yang ya dalam tanda kutip tidak abal-abal lah. Ya, akhirnya perusahaan itu tetap memberikan salary kepada kita bahkan saya sejak tahun berapa itu 2011 sebagai area manager di kelompok Kompas Gramedia Surya Tribun ini. Itu karena itu jadi meraih 2 kali Piala Prapanca bahkan tulisan saya walaupun saya bukan anggota AJI karena di sebelum nggak ada AJI kan AJI itu kan di Surabaya saya masih 3 terbaik penulis Jawa Timur. Luar biasa. Ya, artinya itu mengasah diri bukan saya mau menonjolkan diri ya tetapi insya Allah di Sumeneb ini bahkan di organisasi-organisasi profesi ini belum ada yang bisa seperti itu. Luar biasa. Oke, kalau saya simpulkan berarti kan salah satunya adalah kita melihat program-program yang ada di organisasi profesi tersebut agar kita tahu oh ini cocok untuk kita. Tapi kemudian sebagai kami yang pemula ini bagaimana cara kemudian kita melihat ke dalamnya? Karena kan kita mungkin hanya tahu luarnya saja oh organisasi PWI sedang mengadakan ini. Tapi kita tidak tahu secara mendalam gitu kan. Ya gitu. Makanya masuklah di organisasi profesi itu saya sebutkan di PWI misalnya. Setelah itu kita lihat programnya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh PWI. Misalnya tidak hanya sekedar mengadakan lomba apa itu terlalu menurut saya arahkan kepada profesi. Sejak dulu saya mekan sekolah jurnalistik di Sumeneb itu. Dan kemudian ada seminar-seminar pendidikan ini. Nah, itu kita marakkan kembali untuk mengasah para anggotanya. Jangan kemudian kita punya profesi ini hanya untuk sebagai saya PWI, tapi kenyataannya di dalamnya tidak mengadakan atau tidak memberikan advice apapun kepada anggotanya. Terus itu menurut saya arahkan kepada kepentingan pekerjaan dia sebagai jurnalis, ya. Terutama termasuk juga kepada organisasi lain yang ada di Sumeneb. Ini kan banyak organisasi ini banyak tumbuh bermunculan, tetapi saya selaku senior di Sumeneb ini mengharapkan bahwa wartawan yang ada di Sumeneb yang lebih dari 200 itu, kemudian organisasi profesi yang banyak dapat terus mengasah anggotanya, kemudian menjadi wartawan yang profesional dan wartawan yang betul-betul menunjukkan bahwa
keberadaan wartawan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang. Oke, berarti kita harus masuk dulu ya. Masuk dulu. Oke, masuk dulu. Nah, tentunya akan ada banyak hal yang kita hadapi ketika sudah masuk dalam organisasi profesi. Jadi ya salah satunya tadi disebutkan kepentingan-kepentingan pribadi yang menyusupi organisasi profesi itu sendiri. Kemudian seperti apa kita menentukan bahwa organisasi profesi tersebut sehat atau tidak sehat? Ya, saya kira begini, gampang-gampang aja. Lihat apakah organisasi itu betul-betul kegiatannya untuk kepentingan peningkatan keilmuan, peningkatan profesionalisme dari anggotanya. Kalau keberadaan organisasi itu sama dengan keberadaan persatuan LSM misalnya, nah, itu saya kira salah jalan kalau kita masuk ke situ. Kemudian kegiatannya hanya untuk kepentingan yang bersifat ya sama seperti organisasi lain, lomba-lomba segala macam, itu lebih baik kita hindari. Nah, untuk melihat apakah organisasi itu berjalan dengan baik, lihat outputnya. Kalau misalnya di PWI misalnya, ada kegiatan kayak lomba atau apa, lomba penulisan, karya tulis, foto, kemudian lomba podcast misalnya, dan itu sudah menunjukkan ya meraih prestasi itu, ya saya kira itu salah satu prestasi organisasi itu, bahwa organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, seperti di sini dulu saya selalu menekankan kepada teman-teman, setiap ada lomba menulis tingkat nasional, Adinegoro ataupun Prapanca, ayo kita nulis, ayo kita ikut. Nah, dulu ada 2 teman kita, Warid itu masuk salah satu nominator RRI, itu bagian dari, menurut saya itu zaman saya jadi ketua, terus dikembangkan. Jadi jangan nominator, harus jadi seorang pemenang atau Piala Prapanca itu yang menjadi penghargaan yang cukup prestis di lingkungan dunia wartawan itu. Ya. Tapi dari adanya kepentingan pribadi yang menyusupi organisasi profesi kan bukan tidak mungkin ya Kak, kemudian terbentuk kubu-kubu tertentu dalam organisasi profesi. Ini pandangan Kak Rifai sendiri seperti apa dengan adanya kubu-kubu tersebut? Ya itu salah kaprah, bahkan salah jalan menurut saya. Dia salah memilih juga profesinya. Dia tidak bakat menjadi seorang wartawan menurut saya. Mungkin dia bakat jadi kayak penjual apa gitu, sehingga kubu-kubu untuk menentukan harga misalnya, cung modern misalnya. Itu karena itu profesi seperti itu. Tapi kalau seorang jurnalis yang pada intinya adalah untuk kepentingan masyarakat dan berkarya, sedangkan salary yang dari perusahaan itu kan bagian dari kerja kita, gaji dari perusahaan atau honor perusahaan dan bagian dari kerja kita. Tetapi profesionalisme itu menjadi sangat penting. Makanya kalau ada kubu-kubu, apalagi kepentingan pribadi yang menyusup ke lingkungan organisasi, itu menurut saya itu sudah salah jalan dia. Sudah nggak benar jalannya dan mungkin salah masuk organisasi. Mestinya dia tidak jadi wartawan. Kemudian bagaimana cara mengantisipasinya? Atau mungkin kalau sudah terjadi, bagaimana cara menghadapinya, Kak Rifai? Saya kira itu menjadi tugas organisasi lah. Tugas ketua, tugas para pimpinan organisasi untuk bisa menyeleksi ataupun bisa menilai anggotanya. Kalau saya, misalnya dulu anggota PWI tidak mau ikut KW, saya pecat. Tidak usah ikut PWI. Itu komitmen saya. Makanya di Jawa Timur dulu, Sumeneb ini terbanyak ikut UKW. UKW uji kompetensi itu. Zaman saya sebelum ada UKW ada KLW. Karya wartawan lanjutan. Jadi karya lanjutan itu terus berapa tahun kemudian bikin lagi sampai wartawannya itu profesional. Karena dulu cuma ada berapa orang anggota wartawan ya di Sumeneb ini, saya sampai ikut 3 kali. KLW 1, KLW 2, KLW 3. Setelah itu masih UKW muda, UKW madya, UKW utama. Ya, saya sudah dapat tugas ini untuk itu. Nah, bagi organisasi yang betul-betul organisasi profesional seperti hanya PWI ini, eman-eman kalau tidak kemudian menyambuti kegiatan itu ataupun tidak menyambut baik program-program dari baik itu Dewan Pers ataupun PWI Pusat,
agar melakukan terus peningkatan organisasi profesi ini. Kan sekarang di PWI kalau nggak salah masih ada KAK ya, keanggotaan itu harus diikuti. Kalau saya dulu yang ikut UKW itu cuma 4, 5 itu. Organisasi kita 20 orang, semua diikutkan. Wajib ya? Wajib. Kalau tidak ikut masih calon anggota. Oke. Nah, kalau sudah ikut dan lulus UKW muda, itu baru anggota PWI. Itu harus ditekankan kayak gitu. Kalau tidak silakan minggat dari PWI, berarti Anda tidak mau kita bina menjadi wartawan profesional. Berarti memang harus ada regulasi tertentu yang diterapkan oleh organisasi agar menjaga anggotanya tetap di koridornya ya? Iya, memang di PWI seperti itu. Ini kita bicara lingkungan kita. Di PWI itu kan harus gitu. Sekarang harus ikut KAK dulu, baru ikut UKW. Kalau itu tidak dilalui, dia belum jadi anggota. Dan selamanya tidak akan pernah jadi anggota. Bahkan kalau dia tidak mengikuti itu, saya selaku penasihat PWI ya, kebetulan saya penasihat PWI untuk mempersilahkan saudara ketua dia untuk minggat dari lingkungan PWI. Luar biasa. Tidak pikir apa wong PWI cuma hanya mengerjakan itu. Bagaimana wartawannya profesional. Kalau sudah mau diajak profesional, ya berarti silahkan di luar lingkungan PWI. Itu wajib hukumnya. Termasuk sekarang yaitu di PWI, bagi anggota PWI harus lulus. Dan itu ikut di UKW PWI. Kalau tidak ikut di PWI, ya itu juga yang jadi persoalan. Karena bagi yang mereka yang ikut UKW PWI kan harus mengisi formulir menjadi keanggotaan PWI. Bisa saja saat UKW-nya tidak lulus, itu bisa saja. Tetapi kalau betul-betul wartawan dan dia kerja pes itu betul, kerja jurnalistik dengan benar, insya Allah lulus. Ya. Oke. Salah satu hal atau permasalahan yang juga kerap kali ditemukan oleh kami selaku jurnalis-jurnalis yang masih muda mungkin adalah intimidasi yang kami hadapi dari para senior di organisasi profesi. Atau istilahnya kalau di Sumenep tuh eta deui. Gitu. Jadi mungkin seperti ini Kak Rifai contohnya ketika mungkin KB-KB yang muda menulis sebuah kasus, kemudian ada senior yang alah gampang itu juniorku gitu. Jadi apa kataku. Nah, ini seperti apa sih tanggapan dari Kak Rifai sendiri? Nah, itu sudah preman. Bukan senior lagi, itu sudah preman pes. Oke. Itu namanya sudah tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin atau seorang senior atau bahkan seorang pengurus sebuah organisasi. Ya, di organisasi apapun ketika seperti itu sama saja dengan menggembiri seorang, bahkan mengeksploitasi anak buahnya atau anggotanya atau juniornya. Di kita tidak, apalagi lain perusahaan misalnya. Saya selama berapa tahun ya, jadi sekretaris saya sampai 5 tahun, 6 tahun. Kemudian jadi ketua PWI 2 periode. Tidak pernah sedikit pun saya kemudian meminta kepada teman-teman, oh itu sudah urusanku, kamu tidak itu. Bahkan tulis terus. Dan ketika ada masalah, kenapa Anda sendiri? Perlindungan kita, kan di PWI itu di kita ini ada bagian hukum dan perlindungan anggota. Kalau dia merasa kerja di luar kerja jurnalistik, misalnya yang menyerempet pidana, menyerempet pemerasan, ya silakan dia bertanggung jawab sendiri. Bahkan kalau tulisannya sudah terbit di medianya, silakan pimpinan redaksinya yang bertanggung jawab. PWI cuma memberikan jalur. Kalau ada kaitan dengan profesi pasti kita lindungi karena ada hak-hak yang dipunyai bagi seorang wartawan, hak ingkar apa segala macam. Nah, itu yang wajib dibela oleh kita. Tapi kalau kira-kira itu menyangkut dengan persoalan yang nyerempet-nyerempet tadi, bahkan teman-teman misalnya pengurus atau seniornya menjadi backingnya, itu sudah ya bukan organisasi lagi itu kelompok preman yang sebetulnya itu sangat dilarang dan tidak boleh ada di lingkungan kita, apalagi di PWI gitu. Sebagai penasihat PWI, ketika nantinya semoga tidak ada, Kak Rifai akan menemukan mungkin kasus yang seperti itu, apa tindakan Kak Rifai sendiri? Saya masih sebagai penasihat dan masih punya hak suara sebagai anggota PWI sampai saat ini. Misalnya di lingkungan PWI ini ya, semoga tidak. Maka saya berhak untuk mengajukan juga misalnya musnah
musyawarah ataupun konferensi luar biasa. Hmm. Kalau itu menyangkut senior dan menyangkut pengurus misalnya, ya gitu. Saya juga masih punya anak buah di sini, teman-teman di Tribun, seperti Ali misalnya. Kalau dia melakukan sesuatu yang di luar batas sebagai seorang wartawan, seorang jurnalis, saya tidak segan-segan bukan hanya memberhentikan dia sebagai anggota PWI. Saya bisa sampaikan kepada pimpinan redaksi atau pimpinan perusahaan untuk kita lengserkan. Nah itu, karena sudah merusak nama baik perusahaan, merusak nama baik PES, merusak nama baik PWI. Nah itu, jadi kita harus tegas memang. Karena kalau di kita ini di kelompok Kompas, baik Tribun Surya ataupun di Kompas cetak ya, kompas.com, nah, itu punya aturan tersendiri, dan itu jangan sampai melukai atau sampai mendiskreditkan atau sampai juga membuat nama baik media ini hancur gara-gara kerjaan teman-teman, karena mereka juga sudah hidup lah, cukup untuk hidup, gajinya sudah cukup gitu ya. Tapi mungkin kekhawatiran dari senior-senior yang atau oknum-oknum yang seperti itu mungkin tidak ada ya Kak, karena mereka merasa aku udah senior kok gitu. Sebenarnya apa sih resikonya ketika memang kemudian ada kasus yang seperti itu, apa yang akan menimpa senior tersebut, Kak Rifai? Iya, risikonya adalah dia bukan atasan kita. Misalnya saya juniornya, ada senior bukan dari satu perusahaan ya. Dari satu perusahaan saya tidak tahu, kalau dia pimpinan redaksi misalnya ngancam ke bawahannya, tidak tahu, mungkin kebijakannya memang perusahaannya itu bergerak untuk ya bukan menulis berita tapi ngancam-ngancam supaya dapat timbal balik. Mungkin begitu, perusahaannya memang bergerak di bidang itu, bukan di penulisan berita. Tapi kalau yang mengedepankan pemberitaan, mengedepankan suara masyarakat, hak masyarakat untuk tahu, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu, saya kira tidak akan berbuat seperti itu, kecuali memang perusahaannya sudah mau dijual. Dan itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Mestinya medianya itu yang menjadi menjadi referensi dari media-media ataupun dari pemberitaan yang beredar di luar. Kalau mendengarkan ini, kalau membaca ini, kalau ini yang betul. Misalnya untuk berita-berita hoax itu. Misalnya kalau media seperti Kompas misalnya, kelompok Kompas Gramedia, KKG ini, Tribun ataupun Surya. Kalau muncul di sana beritanya begini, saya lebih percaya kalau sudah muncul di media mainstream ini. Kalau sudah itu lalu dikorbankan hanya untuk kepentingan itu, maka dia lambat laun akan ditinggal oleh pendengarnya ataupun pembacanya. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement untuk Kak Rifai. Kemudian seperti apa baiknya yang dilakukan oleh organisasi profesi untuk menjaga marwahnya agar tetap baik? Ya, saya berharap kepada organisasi apapun yang ada di Sumeneb, baik itu PWI ataupun organisasi lain di luar PWI, tetaplah menjaga nama baik saya. Ini sekaligus closing statement ya. Menjaga nama baik kerja profesi, kerja wartawan yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat, yang selama ini selalu dijadikan contoh. Kita sedikit tahu, ditanyain oleh orang-orang banyak. Ketika ada politik, ada ekonomi tanya kepada kita, bahkan menjadi sandaran orang. Nah, kalau itu dicemari oleh karena perbuatan kita, oleh organisasinya, itu maka lambat laun Anda sudah memberikan beban hidup bagi seorang wartawan, bahkan anak cucunya. Nah, karena itu tetaplah menjaga marwah organisasinya, marwah dari pekerjaan PES ini yang sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99, Kode Etik Jurnalistik, dan juga menjaga posisinya. Kalau kita sudah jadi seorang wartawan, sudah dipercaya masyarakat, kok masih mau dihancurkan dengan perbuatan-perbuatan tercela yang sama sekali tidak pernah diatur dalam Undang-Undang PES itu. Saya kira itu. Luar biasa. Iya, Sobat PWI, itu dia pembahasan kita terkait dengan organisasi profesi dan beragam dinamika yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Kak Rifai sudah hadir di PWI Talk. Semoga sehat selalu. Terima kasih Sobat PWI. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel PWI Sumeneb. Dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.